Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madya Branto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nutraceutical. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nutraceutical adalah istilah yang berasal dari gabungan kata nutrisi dan pharmaceutical atau farmasi, yang merujuk pada produk atau komponen pangan yang memiliki manfaat kesehatan melebihi fungsi nutrisi dasar makanan. Produk ini dapat berupa makanan, minuman, atau suplemen yang mengandung senyawa bioaktif yang dapat membantu mencegah, mengelola, atau bahkan mengobati penyakit tertentu. Komposisi makanan telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan atau menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. Terdapat tiga faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh. Yang pertama itu ada variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada teknologi cDNA dan microarray digunakan untuk mengetahui ekspresi gen yang diatur oleh zat-zat kimia dari makanan. Yang ketiga itu ada penemuan reseptor vitamin D oleh Husserl dan Norman pada tahun 1969 adalah salah satu contoh yang paling penting untuk faktor transkripsi yang secara langsung mengubah zat dalam makanan. Selanjutnya ada nutraceutical di era genomik, menunjukkan buah dan sayur melindungi dari kanker dan penyakit maupun jantung. Fitokimia seperti B-carotene memiliki efek protektif. Nutrigenomik mengkaji pengaruh zat makanan terhadap gen. Genomika fungsional dan microarray digunakan untuk mempelajari ekspresi gen oleh zat makanan. Penemuan reseptor vitamin D adalah salah satu contoh penting. Penggunaan produk alami. Produk tradisional digunakan tanpa penanda ilmiah. Diperlukan standarisasi, integrasi dengan pendekatan ilmiah dan pengembangan suplemen makanan. Fitokimia adalah senyawa kompleks dalam tanaman yang memiliki efek antioksidan. Contohnya klorofil pada sayuran hijau. Karotenoid memberikan warna cerah pada sayuran dan memiliki manfaat kesehatan. Beberapa di antaranya adalah karoten, dan likopen. Karoten diubah menjadi vitamin A, penting untuk kesehatan mata dan sistem imun. Karoten juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Likopen ditemukan pada tomat dan tidak bisa disintesis oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan fisik, kimia, atau biologi pada bahan pangan yang menyebabkan penurunan mutu, kehilangan nilai gizi, perubahan rasa, aroma, warna, bahkan munculnya zat berbahaya sehingga bahan tersebut tidak layak konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah yang pertama faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor enzimatik. Tanda-tanda kerusakan, perubahan warna, tekstur berubah, muncul bercak, bau tidak sedap, rasa berubah, produksi gas. Penyebab kerusakan mikroorganisme, bakteri, jamur, kapang tumbuh di bahan pangan. Mereka menguraikan zat makanan, menyebabkan bau busuk, lendir, dan perubahan rasa. Selanjutnya ada enzim. Enzim alami dalam bahan menyebabkan reaksi. Misal buah jadi terlalu matang, busuk. Contohnya enzim polifenol oksidase menyebabkan pencoklatan pada apel yang dipotong. Selanjutnya ada serangga dan hama. Serangga seperti kumbang, ngengat, rayap bisa merusak bahan kering. Tikus juga sering menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi. Faktor fisik, suhu tinggi, dingin berlebihan, atau perubahan suhu ekstrim mempercepat kerusakan. Benturan saat pengangkutan bisa membuat bahan cepat busuk. Kelembapan dan cahaya. Kelembapan tinggi jamur mudah tumbuh, paparan cahaya atau terutama sinar UV bisa merusak vitamin dan mempercepat reaksi oksidasi. Yang ketiga itu ada mencegah kerusakan bahan pangan. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada satu pengendalian suhu. Simpan bahan pangan pada suhu yang sesuai. Gunakan pendingin atau lemari es untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua itu ada pengaturan kelembapan. Simpan di tempat kering untuk mencegah jamur. Gunakan kemasan kedap udara atau silika gel untuk bahan kering. Yang ketiga itu ada pengemasan yang tepat. Gunakan kemasan vakum, kaleng, plastik, kedap udara, kurangi paparan udara, air, dan cahaya. Yang empat itu ada kebersihan. Jaga kebersihan tempat penyimpanan alat dan lingkungan. Cuci tangan sebelum menangani bahan pangan. 5 itu ada pengawetan. Gunakan teknik pengawetan seperti pendinginan, pengeringan, pengalengan, fermentasi, atau penggunaan bahan pengawet alami seperti garam, gula, dan cuka. 6. Pengendalian waktu simpan. Gunakan prinsip FIFO atau first in, freeze out.
Bahan yang masuk duluan harus digunakan duluan. Cek tanggal kadaluarsa secara rutin. Yang ketujuh itu ada perlindungan dari hama, simpan dalam wadah tertutup, gunakan perangkap atau pestisida alami bila perlu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.